Tatkala ada serangan-serangan yang memojokkan kerajaan Arab Saudi, akhirnya kerajaan Arab Saudi buka. Kita ini tidak menampung pengungsi, nggak ada tuh di Saudi tenda-tenda isinya pengungsi, itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka saudara kita. Kita bawa mereka, kita kasih izin tinggal, kita lepas kemana mereka mau pergi, kita kasih pekerjaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang ada sekelompok orang ataupun sebagian orang yang mengiring opini untuk membenci negara Arab Saudi, yaitu konon katanya negara Arab Saudi tidak menolong atau membantu negara-negara yang berkonflik sebagaimana seperti negara Syria ataupun negara Yaman dan negara Palestina. Apakah benar tuduhan mereka itu terhadap negara Arab Saudi? Bahkan tidak membantu sedikit pun negara-negara yang tengah konflik. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi kita akan membantah tuduhan-tuduhan mereka yang menggiring opini untuk membenci negara Arab Saudi. Mari kita dengarkan penjelasan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Dan kiblat kita pun ada di Arab. Ada usaha bagaimana kita benci sama Arab. Ada usaha yang begitu masifnya lewat media, Masya Allah. Kalau ada masalah TKW di Arab itu di blow up. Masya Allah, seakan-akan ini negara nggak bener nih. Tapi kalau urusan TKW di Malaysia, TKW yang dizolimi di Korea, di mana lagi? Di Taiwan, apa? Itu beritanya ditutupin. Kalau bisa nggak diberitakan. Kalau ada sumbangan dari negeri Arab, sumbangan dari Arab Saudi untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Aleppo kemarin, ribut dunia, kok Saudi ini tidak menampung pengungsi dari Aleppo? Subhanallah. Inilah bedanya mukmin sama kafir. Seorang yang beriman itu beramal lillahi ta'ala. Nah, ya teman-teman semuanya ya. Jadi negara kita tuh ada sebagian yang ribut ya karena mungkin termakan oleh segelintir orang ya yang menyatakan bahwa negara Arab Saudi itu tidak membantu negara Syria. Bahkan media-media juga tidak meliput ya. Apakah mereka itu tidak tahu? Oke, mari kita dengarkan ya teman-teman semuanya. Bukan karena ada kamera yang sedang meliput dia beramal, enggak. Tapi terpaksa Saudi. Tatkala ada serangan-serangan yang memojokkan kerajaan Arab Saudi, akhirnya kerajaan Arab Saudi buka. Kita ini tidak menampung pengungsi, nggak ada tuh di Saudi tenda-tenda isinya pengungsi, itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka saudara kita. Kita bawa mereka, kita kasih izin tinggal, kita lepas kemana mereka mau pergi, kita kasih pekerjaan mereka. Bukan pengungsi yang menanti kapan mereka keluar dari kamp pengungsian, bukan. Ana masih ingat, ini berkaitan dengan Arab, karena Allah mengatakan di sini ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ini gelar untuk mereka, orang-orang Arab yang mereka tidak baca, tidak bisa menulis, ummi. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi Arab Saudi itu semestinya dia membantu negara Syria ya. Tetapi dia itu tidak mau diliput oleh kamera ataupun tidak mau menunjukkan bahwa dirinya itu membantu negara-negara yang terkena, yang lagi konflik, yang terkena musibah seperti itu juga ya. Jadi dia itu membantu secara lillahi ta'ala. Jadi tidak mau diliput oleh kamera. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan.
Pernah ana ditelepon sama teman ketika kejadian Gaza. Umat Islam di Indonesia mengumpulkan dana sampai 2 miliar. Masya Allah. Ana mungkin disuruh minum, tapi nggak apa-apa. Kejadian di Gaza, alhamdulillah. Allah. Semoga Allah membantu saudara-saudara kita yang di Aleppo, di Gaza, dan di semua tempat. Insya Allah ya, jadi negara Indonesia itu mengumpulkan 2 miliar ya. Lalu apakah negara Arab juga mengumpulkan dana? Oke, mari kita lanjutkan ya. Dia ngomong, Syafiq kata dia, apa yang dilakukan Saudi? Kita ini sudah ngumpulin 2 miliar. Allah bang, ana ngomong nih kemarin orang Saudi 1 orang kirim 5 ambulan ke Gaza. 1 ambulan harganya 2M. Antum baru 2M seakan-akan Masya Allah. Cuma memang media Indonesia tidak meliput hal itu. Masya Allah. Maka ingat, kita harus cinta kepada Al-Quranul Karim dan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya teman-teman semuanya ya. Jadi negara kita itu mengumpulkan dana ya 2M untuk Gaza. Akan tetapi ya ada orang yang bertanya kepada Ustaz Syafiq ya, ataupun bilang seperti ini, Syafiq, Indonesia itu mengumpulkan dana 2M. Lalu apa yang dilakukan oleh Arab Saudi? Nah, jadi Ustaz Syafiq bilang katanya ada 1 orang Arab Saudi, dia menyumbang 5 mobil ambulan dan 1 mobilnya itu seharga 2M. Masya Allah. Jadi 5 kali 2 10M ya teman-teman semuanya ya. Masya Allah. Dan beliau orang Arab, tapi beliau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Jadi intinya kita itu ya, sebelum kita meneliti ataupun sebelum kita berbicara, maka kita cari dulu ya, apakah Arab Saudi itu negara yang tidak peduli dengan negara-negara yang konflik. Jadi tadi sudah dengarkan ya teman-teman semuanya, ternyata Arab Saudi itu tidak melepas tangan begitu saja. Akan tetapi Arab Saudi menghulurkan sampai 1 orang saja 5 mobil ambulan. 1 mobilnya seharga 2M. Itu baru 1 orang ya teman-teman. Oke ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini ada bukti. Ini bukan omongan dari Ustadz Syafiq. Akan tetapi ini ada bukti, kalau nggak salah itu dari kedutaan ya. Ataupun bukan kedutaan kali ya, mungkin menterinya orang Arab Saudi ya, dia berbicara di depan presiden-presiden gitu ataupun PBB gitu ya. Nah teman-teman semuanya, mari kita dengarkan dari Menlu Adil Al-Jubair ya, tentang pengungsi Suriah dan Yaman. With regards to Syrian refugees, Saudi Arabia since the beginning of the crisis has taken in almost 2.4 million Syrians, of whom somewhere between 600,000 and 700,000 still remain in Saudi Arabia. Since over the past year and a half, Saudi Arabia has taken in almost 1 million Yemenis, of whom probably 700,000 or 800,000 still remain. None of them is in a refugee camp. None of them lives in a tent. The custodian of the 2 holy mosques, King Salman, decreed last summer that any Syrian who comes to Saudi Arabia or any Yemeni who comes to Saudi Arabia be immediately provided with a work permit so they can have legal status, they can get jobs, they have access to healthcare, and their children can go to schools. Masya Allah ya. Jadi pengungsi dari Yaman dengan Syria ya, itu diberi hak sebagaimana seperti hak warga Arab Saudi ya. Jadi di sana tidak diletakkan di kamp-kamp pelarian seperti kemah ya. Jadi mereka dikasih pekerjaan ya, diberi pekerjaan, diberi permit dan diberi kemudahan seperti
obat-obatan ya, dan anak-anak juga diberi untuk sekolah. Masya Allah, inilah kebaikan negara Arab Saudi, bukan yang diceritakan oleh sebagian orang yang begini opini untuk membenci Arab Saudi ya teman-teman. Nah, mari kita dengarkan kembali ya. Because we don't have one person in a tent, and as a consequence, we have not registered them with UN organizations as refugees. We want them to lead an honorable life, and we want them to lead a decent life, not live in tents or in refugee camps. So we have taken in a lot of Syrian refugees and a lot of Yemeni refugees as guests, not as refugees. And they're free to stay in Saudi Arabia until the crisis is over and their homes are rebuilt and they can go back. But we haven't announced this or made a big deal out of it because we're not doing it to get. Jadi kata Menlu ini dia tidak mengkuar-kuarkan di media ataupun di berita-berita ya, karena untuk pencitraan, enggak. Jadi ini dia membantu negara Yaman ya, penduduk Yaman dan Syria itu dengan lillahi ta'ala. Masya Allah. Get credit, we're doing it to help our brethren in both Syria and in Yemen. And this is in addition to the substantial financial assistance that the Kingdom of Saudi Arabia has provided to Syrian refugees in Yemen, in Lebanon and in Jordan. Masya Allah. Jadi mereka itu ya, jadi negara Arab Saudi itu tidak menganggap penduduk Yaman dengan Syria itu sebagai yang masuk ke negara Arab Saudi itu sebagai pelarian, enggak. Tapi dia menganggap yaitu sebagai tetamu. Masya Allah. Sungguh mulia ya teman-teman semuanya. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini baik maka jangan lupa like dan subscribe dan share di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.